Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Rizky dengan NPM 22012133. Di sini saya akan mempresentasikan pengendalian mutu proyek teknologi informasi. Oke, yang pertama itu adalah konsep mutu proyek. Mutu proyek mencakup semua kegiatan yang dilakukan oleh organisasi proyek untuk memastikan bahwa kebijakan mutu, tujuan, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan proyek terjamin, sehingga proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati. Mutu proyek umumnya terkait erat dengan standar internasional seperti ISO yang merupakan pedoman untuk sistem manajemen mutu. Misalnya dalam pembuatan aplikasi standar teknik perangkat lunak yang memenuhi jaminan mutu perangkat lunak yang diperhatikan. Oke, mutu proyek dapat diartikan sebagai totalitas harapan yang diharapkan oleh pihak yang menginisiasi atau mensponsori. Dalam hal ini, para pemangku kepentingan proyek termasuk pemaksa atau sponsor menentukan harapan-harapan mereka terhadap hasil proyek yang dilaksanakan. Manajemen proyek teknologi informasi adalah praktik dan pendekatan yang digunakan untuk merencanakan, mengorganisir, mengarahkan, dan mengendalikan proyek-proyek yang berhubungan dengan implementasi sistem dan teknologi informasi dalam suatu organisasi. Tujuan utamanya dari manajemen proyek teknologi informasi adalah mencapai hasil proyek yang sukses dalam batasan waktu, biaya, dan mutu ditetapkan sambil memenuhi kebutuhan dan kemampuan peringatan. Dalam manajemen proyek terdapat 3 proses utama yang meliputi. Yang pertama itu adalah perancangan mutu. Proses ini melibatkan identifikasi standar mutu yang relevan yang berhubungan dengan proyek serta merencanakan mencapai standar tersebut. Pengendalian mutu quality control. Proses ini melibatkan pemantauan khusus terhadap proyek untuk memastikan bahwa pelaksanaan memenuhi standar mutu dan mengidentifikasi cara meningkatkan mutu keseluruhan. Jaminan mutu quality assurance. Proses ini melibatkan evaluasi secara periodik terhadap pencapaian keseluruhan proyek untuk memastikan bahwa proyek tersebut sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Pengadilan mutu quality control. Proses ini melibatkan pemuatan khusus terhadap proyek untuk memastikan bahwa pelaksanaan memenuhi standar mutu dan mengidentifikasi cara meningkatkan mutu secara keseluruhan. Perencanaan mutu proyek quality planning. Perencanaan mutu dalam manajemen proyek informasi teknologi melibatkan proses identifikasi dan menetapkan standar mutu yang tujuannya perlu untuk proyek tersebut. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil proyek memenuhi persyaratan mutu yang diinginkan, dan harapan para pemangku kepentingan adalah langkah-langkah yang pertama, yaitu adalah standar mutu. Menentukan standar dan kerangka kerja mutu yang relevan yang berlaku untuk proyek seperti standar ISO atau pedoman khusus industri. Standar-standar ini berfungsi sebagai tolak ukur mutu dan membantu membangun pemahaman yang sama di antara tim proyek dan pemangku kepentingan. 2. Penentuan tujuan mutu. Tetapkan tujuan mutu yang jelas dan terukur yang selaras dengan tujuan persyaratan proyek. Tujuan ini harus mencakup kriteria mutu tertentu seperti fungsionalitas, kinerja, keandalan, kemampuan, dan kepuasan pengguna. Pastikan bahwa tujuan tersebut realistis dan dapat dicapai dalam batasan proyek. Oke, yang ketiga itu adalah metrik mutu. Identifikasi metrik dan pengukuran yang akan digunakan mutu menilai suatu hasil proyek, misalnya tingkat cacat survei, kepuasan pelanggan, atau metrik kinerja. Sistem dapat digunakan untuk mengukur mutu informasi teknologi yang sedang berkembang. Ini adalah tabel 8.1, contoh tabel metrik mutu yang dapat digunakan dalam manajemen proyek teknologi informasi seperti ini. Simple metrik mutu. Yang pertama itu adalah kepatuhan jadwal, yang kedua akurasi anggaran, tingkat kesalahan dan keputusan pengguna, produktivitas tim, kualitas kode, efektivitas komunikasi, ketersediaan sistem, kesesuaian persyaratan, keberhasilan proyek. 4. Pengembangan proyek jaminan kualitas, menetapkan proses dan aktivitas untuk memastikan bahwa standar dan tujuan kualitas terpenuhi sepanjang siklus hidup proyek. Hal ini termasuk mengidentifikasi pos pemeriksaan jaminan kualitas, melakukan audit rutin, dan menetapkan langkah-langkah pengadilan kualitas aktivitas jamin. Yang kelima itu adalah
menganalokasikan sumber daya. Pastikan sumber daya yang memadai seperti tenaga, keterampilan, peralatan, dan teknologi dianalogiskan untuk menembus sasaran mutu. Hal ini termasuk menugaskan tanggung jawab untuk kegiatan manajemen mutu dan memberikan pelatihan khusus. 6. Komunikasi dan kolaborasi. Menetapkan saluran dan mekanisme komunikasi yang efektif untuk memfasilitasi kolaborasi antara tim proyek, memangku kepentingan dan persoalan manajemen mutu. Komunikasi ini yang jelas tentang ekspektasi kualitas yang membangun kemajuan secara teratur, membantu memastikan bahwa semua selaras dan bekerja mencapai hasil kualitas yang diinginkan. Oke, yaitu ada lagi yang namanya pengendalian mutu. Quality control atau QC adalah monitoring hasil-hasil proyek secara fisik untuk memeriksa apakah mereka memenuhi standar kualitas yang telah disepakati sebelumnya. Tujuan dari QS ini adalah untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Langkah-langkah yang diambil untuk mengumpulkan data informasi terkait dengan proyek, data tersebut kemudian dianalisis dan dibagikan dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Jika hasil proyek tidak memenuhi standar yang diharapkan, langkah-langkah berbeda tidak boleh diidentifikasi untuk meningkatkan kualitas yang menyeluruh. Ini adalah proses QS mencakup pengujian, inspeksi, pengukuran, dan pemantauan yang berkelanjutan untuk memverifikasi bahwa hasil proyek memenuhi standar kualitas tersebut. Nah, di sini ada daftar pustaka, mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.